Oke, mari kita bedah sebuah kisah yang luar biasa. Cerita tentang gimana seorang pengusaha yang udah gagal total bisa mengubah kerugian ratusan juta jadi portofolio saham senilai triliunan rupiah. Ini dia perjalanan seorang Andri Hakim. Coba bayangin deh, kamu lagi di titik terendah dalam hidup, terus salah satu orang terkaya di Indonesia ngasih nasihat ini ke kamu. Buat Andri Hakim, kalimat sederhana ini bukan cuma kata-kata biasa, ini adalah pemicu, sesuatu yang mengubah segalanya. Pertanyaannya, gimana caranya? Ini bukan cerita sukses yang mulus ya. Ini kisah tentang kegagalan beruntun, penemuan formula, dan sebuah pertaruhan super berisiko yang hampir aja menghancurkan semuanya. Sebelum dia kenal saham, jalan hidup Andri itu isinya cuma pelajaran pahit dan kegagalan yang harganya mahal banget. Dia coba macam-macam loh, dari alat berat sampai restoran. Lebih dari 20 bisnis dia jajal. Tapi semuanya gagal. Ironisnya, titik baliknya itu bukan pas dia berhasil bangun bisnis, tapi justru setelah dia kehilangan semua modalnya di kripto dan forex. Nah, dari situlah dia akhirnya menemukan jalan yang tepat, pasar saham. Awalnya, Andri coba strategi value investing yang katanya aman, yang lambat tapi pasti. Tapi ternyata itu nggak cocok sama karakternya. Nggak lama, dia malah nemuin sebuah pola yang unik banget dan sangat-sangat kuat yang tersembunyi di pasar saham kita. Dia namain ini jurus backdoor takeover. Jadi, dia ngembangin formula 3 langkah buat nemuin saham-saham yang bisa jadi multi-bagger. Kuncinya bukan pada berita hebohnya, tapi justru pada apa yang terjadi setelah berita itu mulai reda. Gini cara kerjanya. Pertama, ada berita akuisisi, harga saham naik, semua orang heboh. Terus, langkah kedua, kehebohan itu reda. Orang-orang bosen, sahamnya dijualin, harganya jadi datar atau malah turun. Nah, disinilah langkah ketiga dan yang paling penting, akumulasi. Beli pas lagi sepi-sepinya sebelum si pemilik baru benar-benar turun tangan. Dan strategi ini benar-benar terbukti ampuh. Pertama di saham Arto, di mana dia mengubah kerugian besar jadi untung gila-gilaan. Terus di BBHI, dia bahkan sampai ngelawan nasihat ayahnya sendiri. Kenapa? Karena pengalamannya di Arto ngasih dia keyakinan penuh sama formulanya. Oke, formulanya udah terbukti. Modalnya juga udah berlipat ganda. Disinilah Andri melakukan pertaruhan terbesarnya. Dan yang paling berbahaya, dia ngeliat pola yang sama lagi. Persis. Kali ini di saham properti, PANI. Rasanya itu kayak deja vu dari Arto dan BBHI. Tapi kali ini, dia nggak cuma investasi. Dia mutusin buat mempertaruhkan segalanya. Risetnya simple banget loh. Dia nggak pakai grafik rumit. Dia datangin langsung galeri penjualannya, ngobrol sama stafnya, nanya pertanyaan-pertanyaan sederhana. Keyakinannya itu bukan dari spreadsheet, tapi dari logika seorang pebisnis. Dia mikir, mana mungkin sih aset segede ini didiemin aja? 90%. Ya, sebanyak itulah porsi portofolionya yang dia pertaruhkan cuma di satu saham ini. Sebuah langkah yang luar biasa nekat yang cuma didasari oleh keyakinan penuh. Dan keyakinannya terbayar, saham PANI meroket. Tapi, keserakahan membuatnya melakukan satu kesalahan yang hampir fatal. Namanya pembiayaan repo. Jadi dia pakai sahamnya sebagai jaminan buat pinjam uang, terus uangnya dipakai buat beli saham lagi. Ini alat yang sangat berisiko tinggi buat melipat gandakan keuntungan sekaligus kerugian. Di puncaknya, nilai posisinya di PANI itu mencapai 1,5 triliun rupiah. Bayangin, dari modal awal yang relatif kecil, sekarang dia mengelola posisi sebesar itu. Lalu, pasar berbalik arah. Harga PANI jatuh tiba-tiba, dan dia kena margin call. Ini adalah mimpi buruk setiap investor yang pakai leverage. Dia ada di ambang kehancuran finansial. Dia cuma berjarak 1 hari perdagangan dari kehancuran total. Cuma 1 hari lagi. Kalau saham itu kena ARB, auto reject bawah, semua yang dia punya bakal lenyap. Satu sesi perdagangan yang jadi penentu antara jadi triliuner atau kembali ke titik nol. Berhasil selamat dari bencana itu memaksanya berubah total. Ini adalah pelajaran yang sangat-sangat mahal yang mengubah filosofi investasinya selamanya. Dia beralih. Dari yang tadinya suka pertaruhan berisiko tinggi, sekarang dia fokus ke strategi yang lebih dewasa. Tujuannya bukan lagi melipat gandakan uang secepat mungkin, tapi menjaga kekayaan dan dapat pemasukan yang stabil. Dan sekarang, lihat deh portofolio idealnya. Isinya bank-bank BUMN. Kenapa?
karena stabilitasnya dan dividennya yang besar dan bisa diandalkan. Dia nggak lagi ngejar kenaikan ratusan persen, tapi arus kas yang pasti. Walaupun dia nggak lagi ambil resiko se-ekstrim dulu, dia sadar betul. Keberanian yang luar biasa itulah yang jadi kunci kesuksesan awalnya. Tanpa nekat, dia nggak akan pernah sampai di posisinya sekarang. Jadi, Andri Hakim menemukan keyakinannya, mengujinya sampai batas maksimal, dan nyaris hancur karenanya. Pelajarannya jelas, punya keyakinan kuat itu penting. Tapi tahu kapan harus berevolusi dan mengubah strategi adalah kunci buat bertahan. Pertanyaannya sekarang buat kita semua. Apa keyakinan investasimu dan seberapa siap kamu buat mengembangkannya saat pasar berubah?